Nggak semua harus pakai logika, apalagi kalau kita pengen ngelepas kemelekatan. Kita justru butuh tahu yang namanya ilmu rasa. Pelajaran ini tuh saya dapat ketika beberapa tahun silam saya ngalamin sebuah peristiwa yang cukup memorable, dan bahkan sampai detik ini saya gak susah untuk ngelupain peristiwa tersebut. Dulu tuh saya dan beberapa teman cukup sering melakukan short escape dari Surabaya ke Malang hanya untuk main bentar, makan lalu balik ke Surabaya. Dan pada saat itu saya berangkat dengan 2 orang, satu laki, satu perempuan. Dan ini nih, satu teman perempuan saya sepanjang perjalanan dari Surabaya ke Malang, dia terus-menerus ngomong tentang apa itu ikhlas. Ya memang pada saat itu dia sedang ada masalah dan belajar bagaimana cara melepaskan sesuatu. Singkat cerita, malam itu kita makan di daerah Batu, sekitaran area kampus Muhammadiyah kalau nggak salah. Ya seperti biasa, setelah selesai makan, kita pulang. Di tengah perjalanan pulang, teman saya yang cewek tadi baru menyadari kalau tasnya nggak ada. Karena tempat terakhir yang kita kunjungi adalah resto, maka buru-buru kita kembali ke tempat tersebut untuk ngecek apakah tasnya masih ada. Setelah kita nyampe ke tempat tersebut, restonya tutup. Lalu saya bilang sama dia, ya udah sih, ikhlasin aja. Toh kalaupun kita ngerti tasmu ketinggalan di sini terus diambil orang, ya mau ngapain? Kita kan nggak tahu siapa yang ngambil. Terus dia bilang, ya nggak bisa dong, ini kan tas pemberian orang tua saya, harganya mahal. Kalau nanti suatu saat saya ditanya, saya harus jawab apa? Ya sudah, karena dibilang seperti itu, akhirnya kita mengusahakan berbagai cara untuk bagaimana menghubungi si pemilik resto tersebut. Beruntungnya kita, si pemilik resto mau keluar dan membukakan kita pintu untuk masuk dan ngecek semua CCTV yang ada di sana. Setelah kita ngecek semua CCTV, barulah kita tahu yang ngambil tas tersebut adalah karyawannya sendiri. Karena kita diharuskan untuk balik ke Surabaya malam itu juga, mau nggak mau kita langsung menuju ke tempat karyawan tersebut, ke rumahnya, dan disinilah pelajaran ilmu rasa dimulai. Ketika kita datang nih rame-rame ke rumahnya, awalnya bapak ini agak susah untuk memberikan tas tersebut kepada teman saya. Lalu saya minta izin untuk ngobrol bertiga antara saya, teman saya, dan bapak itu. Saya bilang, Bapak kenapa ngambil tas teman saya? Beliau ngomong, ya sebenarnya saya nggak ada niat untuk mencuri tas tersebut. Bahkan saya membiarkan ada tas tertinggal di atas meja sampai resto itu ditutup. Ketika ditutup masih belum ada yang ngambil, ya sudah, saya terpikir untuk membawa pulang akan memberikan kepada anak saya yang sedang ulang tahun. Karena dia tidak punya kemampuan untuk membeli kado di hari spesial ulang tahun anaknya. Ya teman saya tetap nggak mau dong ngasih tas tersebut kepada bapak itu. Dengan alasan, ya ini kan hak saya, ini tetap tas saya. Gitu. Dan sebagai kompensasi, teman saya ngasih uang bapak tersebut untuk membeli kado buat anaknya. Kejadiannya selesai. Di perjalanan pulang, saya tanya ke teman saya, kamu ingat nggak kemarin siang ngomong apa? Katanya kamu pengen belajar ikhlas melepaskan sesuatu. Sekarang 2 kesempatan besar ada di depan matamu dan kamu bisa melakukan itu. Terus dia nanya, apa itu maksudnya? Yang pertama, lepaskan bapak tersebut dari perasaan bersalahnya. Jangan diperkarakan. Yang kedua, begitu kita sampai di Surabaya, kira-kira berani nggak kamu kalau melepaskan tas tersebut? Kasih aja ke orang. Saya tahu secara logika tas itu hak milik kamu. Tapi secara rasa, sebenarnya tas itu udah nggak ada. Karena dari perjalanan Surabaya ke Malang balik ke Surabaya lagi, kita sedang diarahkan untuk belajar melepaskan. Ya tapi terserah, 2 kesempatan itu pilihan. Bisa kamu lakukan salah satu atau keduanya. Dan teman saya memilih melakukan keduanya. Respect. Pelajaran ini bukan hanya untuk dia aja sebenarnya, tapi untuk saya pribadi dan kita semua. Bahwa kita selalu dikasih pilihan kok untuk terus-menerus membawa rasa yang gak enak atau melepaskannya. Terlebih kemarin juga ada yang konseling dengan saya dan dia cerita, gak rela harta yang selama ini dicari sama-sama, begitu mereka bercerai, tidak ada sedikit pun yang kembali ke dia. Terus dia tanya, bagaimana caranya saya melepaskan semua ini? Ya saya bilang, coba perjuangkan semaksimal mungkin dengan cara-cara yang benar secara hukum. Kalau berhasil, anggap itu rezeki buat kamu. Tapi kalau enggak, ya berarti kamu sedang dijauhkan dari energi-energi yang mungkin saja mengganggu perjalanan hidupmu berikutnya. Harta yang pernah dinikmati berdua, ya otomatis ada 2 energi di dalamnya. Kalau kita dipisahkan dengan sesuatu, harta, teman, keluarga, atau pasangan, mungkin aja kita sedang dibersihkan. Secara logika benar kok, ada hak kita di dalamnya. Tapi secara rasa,
Apakah kita mau terus-menerus terkontaminasi sementara kita sudah berniat membersihkan diri? Ya, at the end, cerita yang saya share ini hanya sekedar untuk memperluas perspektif kita aja. Selebihnya kalian sendiri yang memilih. Mau terus-terusan pakai logika atau mulai belajar menggunakan rasa.